Seandainya engkau bertanya, ilmu tauhid sebagaimana telah diterangkan itu, apakah bisa dihasilkan tanda ada orang yang mengajarkannya? Adakah tanda-tanda orang yang mampu mengajarkan ilmu tauhid itu? Ketahuilah bahwa guru yang mengajar itu tugasnya hanyalah membuka, menggampangkan, dan lebih memudahkan dihasilkannya ilmu. Tetapi Allah Ta'ala dengan anugerahnya yang akan memberikan keberhasilan kepada orang yang dikehendaki di antara para hambanya. Jadi Allah lah sebenarnya guru mereka. Ilmu tauhid itu kitab-kitab yang kita pelajari, sifat 20 umpamanya, itu hanya membuka pikiran kita, menggampangkan cara berpikir kita, mengulahkan jalan pikiran kita. Umpamanya kita dalam sifat 20 Allah Ta'ala bersifat wajib ada dengan dalil adanya alam semesta. Itu bacaan sifat 20. Lalu kita berpegang di situ. Ujar orang Allah Ta'ala itu ada. Dalilnya jadi sifat 20 ada tuh alam semesta. Nah itu ada kawa macam itu. Tauhid kita belum pas, tauhid kita belum sempurna. Kenapa? Karena kita taklid dengan sifat 20. Taklid dalam ilmu tauhid ini kada bisa dibenarkan keimanan seseorang. Nah itu disuruh kita berpikir, dikembangkan alam semesta. Apa alam semesta? Langit, bumi, gunung, hewan, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, manusia, lautan. Nah itu alam semesta. Di dalam kitab sifat 20 Allah Ta'ala itu ada dalilnya alam semesta. Jangan itu kita umpati, kita mesti membuka pikir, mengembangkan. Lalu kita dapat misalnya pemikiran Allah Ta'ala itu ada, dalilnya apa? Itu adanya pohon contohnya. Nah ini bukti bahwa kita sudah mulai membuka pikir daripada apa yang ada dalam kitab sifat 20. Apa dalilnya Allah Ta'ala ada? Itu matahari tiap hari terbit, pasti ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu sudah bujur ngarannya dalil tauhid kita. Jadi jangan semata-mata apa yang disampaikan oleh guru, apa yang tertulis oleh kitab itu yang dipegang, itu kada boleh dalam ilmu tauhid. Guru hanya menyampaikan sesuatu yang membuka pikiran kita. Kitab hanya menulis, kitab hanya untuk membuka pikiran kita. Selanjutnya itu kita yang membukanya, kita yang memperluasnya. Selanjutnya ketahuilah bahwa akabah ilmu ini merupakan akabah jalan yang rumit, sulit ditempuh. Kalau kita hendak beribadat, jalan yang ditempuh adalah pertama-tama berilmu dahulu. Ilmu tauhid secukupnya, ilmu tasawuf secukupnya, ilmu fikih secukupnya. Nah urusan menuntut 3 ilmu ini sulit. Namun dengan menempuhnya, apa yang Anda cari dan Anda maksudkan bakal Anda raih. Jadi belajar ilmu tuh bujur-bujur belajar untuk tujuan supaya bisa mengagungkan Allah, supaya bisa beribadah itu benar, supaya bisa beribadah itu diterima Allah. Nah mempelajari ilmu itu pun sulit. Orang yang turun setiap pengajian turun, aktif pengajian, itu kalaunya kada bujur-bujur mempelajari, kada bujur-bujur memperhatikan, kada tak ulihi.
Apa garang artinya tubatnya itu? Maka tubat itu wajib dipelajari, karena selain daripada para anbiya kada lepas daripada dosa. Bila orang itu kada lepas daripada dosa, wajib dia tobat. Nah, bila wajib tobat itu wajib mempelajari ilmu tobat. Nah, tobat itu macam apa? Itu mesti bisa. Bila kada bisa, berdosa. Tobat ini mesti tahu tobat daripada dosa ini. Tobat daripada dosa ini macam apa caranya? Tobat kada sembahyang macam apa caranya? Tobat menyambat orang kayak apa caranya? Tobat mengambil hak orang lain kayak apa caranya? Tobat terhadap menggibah orang yang sudah mati kayak apa caranya? Tobat waktu dahulu berbuat macam ini kayak apa caranya? Jadi semuaan itu adalah wajib dipelajari bagi orang-orang yang pernah melakukan dosa-dosa itu. Nah, mempelajari itu sulit. Mempelajari itu sulit. Manfaat akabah ilmu ini banyak sekali. Kalau kita punya ilmu, manfaatnya banyak, tetapi melewatinya pun teramat berat dan bahayanya besar. Banyak orang yang menyimpang dari akabah ini, lalu menjadi sesat. Banyak orang yang menuntut ilmu, mengaji tauhid, sekalinya sesat. Banyak orang yang mengaji tasawuf, sekalinya sesat. Banyak orang yang mengaji fikih, sekalinya sesat. Karena semuaan ilmu-ilmu itu berpotensi untuk sesat. Orang mengaji ilmu tauhid karena tersalah gurunya atau salah kitab yang dibacanya, bukan hanya tauhid yang didapatnya, tapi menyekutukan Allah. Nah, itu sangat perlu hati-hati. Orang yang belajar tasawuf karena salah kitab yang dibaca, salah guru yang menerangkan, akhirnya tasawuf yang dipelajari itu bukan membersihkan hati, tapi justru mengotori hati. Ilmu fikih yang mestinya belajar fikih itu untuk membenarkan ibadah, tapi karena salah kitab yang dipelajari atau salah guru yang mengajari, akhirnya belajar fikih itu secara boleh karena ada kaulnya. Selawar handap aku ada aja kaulnya, ada pendapat ulama yang membolehkan. Makan bidawang ada aja pendapat ulama yang membolehkan. Nah, semuaan ada pendapat ulama yang membolehkan. Dicari yang nyaman-nyamannya, dicari yang mudah-mudahnya. Pada ilmu fikih itu disuruh kita belajar untuk membenarkan ibadah. Cuma karena salah kitabnya, salah guru mengajarkan, akhirnya sesat. Nah, jadi banyak orang yang menyimpang dari akabah ilmu ini lalu menjadi sesat. Makanya ada urutannya. Kitab tasawuf tauhid yang pertama yang dipelajari kitabnya ini dahulu. Kalau sudah tamat hanya kitab yang ini. Kalau sudah tamat hanya kitabnya ini. Ilmu tasawuf kayak itu juga. Pertama yang dipelajari dahulu kitabnya ini, yang kedua hanya ini, yang ketiga hanya ini. Kitab fikih yang dipelajari tahap pertama yang ini, yang tahap kedua itu ada aturan-aturannya supaya apa? Supaya jangan menyimpang. Orang yang kada punya dasar ilmu tauhid, belajar langsung ke tauhid yang tinggi, itu berbahaya. Orang yang belum belajar dasar ilmu tasawuf, timbul tasawuf yang tinggi dipelajari, akhirnya sesat. Orang yang belum mantap ilmu fikih yang halus-halusnya, belajar yang tinggi-tingginya, bahaya. Nah, banyak orang yang menempuhnya lalu terpelisit. Banyak orang yang bingung di dalamnya lalu putus di tengah jalan.
Tidak sedikit orang yang mampu melewatinya dalam jangka waktu yang pendek, tetapi ada pula yang berputar-putar selama 70 tahun belum juga berhasil. Semua itu berada dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Mengenai manfaat ilmu telah aku tuturkan, yaitu sangat dibutuhkan oleh hamba untuk mendasari semua urusan ibadahnya, terutama ilmu tauhid dan ilmu sirri. Sungguh telah diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Firman-Nya, "Hai Daud, tuntutlah ilmu yang bermanfaat." Nabi Daud bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah ilmu yang bermanfaat itu?" Allah Ta'ala berfirman, "Yaitu hendaknya engkau mengenal kemegahanku, keagunganku, dan kesempurnaan kekuasaanku atas segala apa yang aku kehendaki. Karena pengetahuan yang demikianlah yang mampu mendekatkan dirimu kepadaku." Nah, jadi artinya ilmu yang kita tuntut itu ilmu yang berbuah kepada mengagungkan Allah. Ilmu yang berbuah mengakui kesempurnaan kuasa Allah kepada apa yang dikehendakinya. Kayak apa cara supaya kita bisa dapat mengagungkan Allah sebenarnya? Tentu belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu fikih. Sembahyang. Nah, dalam sembahyang itu ketiga-tiga ilmu itu ada. Dalam sembahyang ada ilmu tauhid. Kenapa? Karena sembahyang itu menyembah Allah. Menyembah Allah itu urusan ilmu tauhid. Sembahyang itu beribadah kepada Allah, itu ilmu tauhid. Dalam sembahyang itu ada khusyuk, itu urusan ilmu tasawuf. Dalam sembahyang ada rukuk, sujud, tumakninah, itu urusan ilmu fikih. Bila ketiga ilmu itu bergabung dalam sembahyang, nah hanya seseorang itu disebut mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tauhidnya bujur. Jadinya aku sembahyang ini adalah menyembah Allah, Tuhan satu-satunya. Sembahyangnya ini hatinya tertuju kepada Allah, tapi sembahyangnya kada bertumakninah. Nah, itu kada mengagungkan Allah. Kenapa? Karena gerakannya kada mengagungkan Allah. Gerakan yang mengagungkan Allah, gerakan yang sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah. Nah, jadi ketiga-tiga ilmu itu perlu digandeng. Kada mau terpisah, tauhid, tasawuf, dan fikih. Ilmu berdagang. Berdagang itu ada ilmu tauhidnya, ada ilmu tasawufnya, ada ilmu fikihnya. Kada mau terpisah antara tiga itu. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, "Tidaklah menggembirakanku seandainya aku mati pada waktu kecil dan dimasukkan ke dalam surga." Ujar Sayyidina Ali, "Aku kada suka mati kekanakan, surga tapi masih kekanakan." Sedangkan aku belum dewasa, lalu mengenal Tuhanku. Kekanakan bujur aja mati ke surga, tapi yang belum sempat ma'rifat kepada Allah. Sebab manusia yang paling mengetahui kemegahan Allah ialah orang yang paling takut kepada Allah, yang paling banyak ibadahnya, dan paling berkehendak baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kepayahan menuntut ilmu, maka serahkanlah diri Anda pada keikhlasan dalam menuntut ilmu, dan hendaklah menuntut ilmu itu bertujuan mencari pengertian,
bukan sekedar supaya dapat menceritakan. Tujuan menuntut ilmu adalah supaya paham untuk diamalkan. Bukan tujuan mencari ilmu itu untuk dapat mengisahkan. Ketahuilah bahwa kekhawatiran sehubungan dengan menuntut ilmu itu besar sekali. Karena barang siapa menuntut ilmu dengan niat untuk menghadapkan manusia dan agar bisa berteman duduk dengan para penguasa pemerintahan, atau supaya ilmunya bisa digunakan untuk menjadi alat perangkap harta dunia, supaya dapat membanggakannya kepada para ahli debat, maka dengan orang semacam ini pasti berantakan dan akad-akadnya rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyufakhira bihil ulama aw liyumariya bihi subaha aw liyasrifa bihi wujuhan nas ilai adkhalahu Allahun nar." Barang siapa menuntut ilmu supaya bisa berbangga terhadap ulama dengan ilmunya itu, atau supaya dapat membantah orang-orang bodoh, atau supaya dengan ilmu itu manusia berpaling kepadanya, artinya berhadap kepadanya, maka Allah bakal memasukkannya ke dalam neraka. Nah, itu tujuannya menuntut ilmu kayak itu. Tujuannya menuntut ilmu supaya bisa bergabung dengan ulama. Tujuannya menuntut ilmu supaya dihargai, dihormati para penguasa. Tujuannya menuntut ilmu supaya dapat harta benda dunia. Nah, kalau macam itu niatnya menuntut ilmu, adkhalahullahu nar, Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Abu Yazid Al-Bastami rahimahullah berkata, aku sudah berusaha mujahadah selama 30 tahun. Tidak ada yang lebih berat bagiku melebihi ilmu dan tanggung jawabnya. Jadi perkara ilmu perkara yang berat. Waspadalah terhadap bujukan syaitan. Mungkin syaitan berkata kepada anda, ujar syaitan, apabila hadis telah menerangkan bahaya besar dalam ilmu, maka lebih baik tidak usah menuntut ilmu. Syaitan membisiki kita, orang berilmu itu berat godaannya, orang berilmu itu amunnya berbuat dosa berat siksanya. Jangan usah mengaji, jangan usah menuntut ilmu. Omongan syaitan seperti ini jangan sekali-kali anda anggap benar. Sungguh telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda ketika aku mi'raj, aku diperlihatkan neraka, ujar Nabi. Lalu aku melihat sebagian penduduk neraka adalah orang-orang miskin. Mana miskin sudah ke neraka pulang matinya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah miskin dari harta? Penduduk neraka itu banyak orang miskinnya Nabi. Lalu ujar sahabat, apakah mereka itu miskin harta? Rasulullah menjawab, tidak, melainkan miskin ilmu. Nah, miskin ilmu. Sehingga amal perbuatannya banyak nang bertentangan dengan hukum Allah, karena kada tahu, betakun kada mau. Ada orang kada belajar, cuma ini betakun bila hendak berbuat. Hendak berdagang, betakun mengenai jual beli kayak apa. Hendak bertobat, betakun cara-cara tobat. Walaupunnya kada hari-hari menuntut ilmu kada jadi masalah, tapi bila ada masalah nang inya kada tahu, inya betakun. Nah, kayak itu maksudnya. Barang siapa tidak mau belajar, tentu tidak dapat mengerti hukum-hukum buat ibadahnya, dan tidak dapat memenuhi hak-hak ibadah sebagaimana mestinya. Seandainya ada orang beribadah kepada Allah Ta'ala seperti ibadah malaikat,
Malaikat tuh ada bosan-bosannya beribadah. Memangnya dicipta untuk beribadah. Kalau ada manusia beribadah macam malaikat tanpa ilmu, tapi nya kada berilmu, ilmu tauhidnya kurang, ilmu tasawufnya kurang, ilmu fikihnya kurang, maka ia termasuk orang yang merugi. Karena itu segeralah bertindak dan dalam menuntut ilmu ini dengan meneliti, mengajarkan dan mempelajarinya. Jangan sampai bosan dan malas. Jika Anda tidak segera bertindak, maka dikhawatirkan Anda berada dalam bahaya kesesatan. Nah, semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut. Nah, jadi perbaharui ilmu kita, terutama dalam masalah tauhid, dimantapkan ilmu kita dalam bidang tasawuf. Bagaimana caranya supaya ilmu tasawuf yang ada pada kita itu dapat menjadikan ibadah kita bersih, dan ilmu fikih yang kita pelajari itu diperbaharui juga, karena bisa hilang. Di ilmu fikih yang kita orang sudah belajar kitab ini, sudah belajar kitab Bajuri, sudah Fathul Mu'in, sudah Tahrir, sudah ilmu fikih sudah luas dipelajarinya, tapi sembahyangnya banyak nang kada kakaruan. Kenapa? Ini hanya belajar kitab itu tapi kada memperhatikan perbuatannya. Nya bisa membaca kitab, bisa mengarti, bisa menjelaskan, tapi kada mensesuaikan praktiknya. Banyak demikian orang seperti itu. Sudah mengajar macam-macam kitab fikih, tapi sembahyangnya jauh dari ilmu yang diajarkannya. Makanya jar Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu, jar Nabi, seperti kau lihat aku sembahyang. Jadi bagaimana sembahyang Nabi, macam itulah sembahyang kita. Jadi kalau cukup masalah sembahyang ini kita membaca kitab, kita baca kitab kita, kalau kita mengerti, kalau kita paham tentang sembahyang itu kada cukup. Mesti kita melihat praktik sembahyang orang yang bujur macam apa, atau kita sembahyang diperhatikan oleh guru yang mengerti tentang sembahyang macam apa. Di kitab aja kada kau mengetahui bujur kadanya. Sujud kita pas kalawan di kitab, rokok kita pas kalawan di kitab, bacaan kita cocok kalawan tajwid yang kita pelajari, kada kawa ya kita nang membaca kita ndangarakan, kada kawa. Nah, jadi kita mesti mendengar ada orang, kita melihat ada orang nang bujur-bujur sembahyangnya benar, kita tiru, atau kita datang kepada orang. Nah, di situ kita datang kepada orang, kita minta lihatakan kayak apa sembahyangku, bujur kada, cocok kada dengan pelajaran kitab nang ku pelajari, takbirku macam apa, sujudku macam apa. Nah, dilihat oleh seseorang yang mengetahui. Nah, bila sudah bujur, nah anyar itu bisa dikatakan bujur. Namun sekadar membaca kitab, mendengarkan pengajian, tapi kadang mempraktikkan kayak apa sembahyang sebujurnya, itu masih belum bujur. Mesti ada yang mensahkan. Karena jar Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti kalian melihat aku sembahyang. Nah, di situ adapun kepayahan menuntut ilmu, maka serahkanlah diri